Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kenikmatan kehidupan ini, kemudian ditambahkan dengan kenikmatan Islam, kemudian ditambah dengan kenikmatan mengikuti sunnahnya Rasulullah, ditambah kenikmatan kita bersemangat untuk terus tafakuh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan jalan syariat Allah Subhanahu wa taala baiklah kehidupan kita di dunia, baik pula kehidupan akhirat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas, ya, ini pembahasan yang terakhir dari kitab Aqidatut Tauhid, yaitu tentang contoh-contoh bid'ah masa kini yang sekarang terjadi, ya, dan terus ada. Beliau hafizahullah taala menyebutkan al-faslur rabi', penjelasan yang keempat, fi bayani namadhij minal bid'ah al-mu'asirah, di dalam penjelasan contoh-contoh bid'ah mu'asirah yang kekinian, yang sekarang ini. Beliau menyebutkan contohnya di sini, wahya, dan dia adalah al-awwal al-ihtifalu bil maulidin nabi, menyelenggarakan perayaan maulid nabi. Atsani, yang kedua, at-tabarruk bil amakin wal athar wal amwat wa nahwi dzalika, mengambil tabarruk, yaitu mengambil keberkahan di tempat-tempat, di peninggalan-peninggalan atau situs-situs bersejarah, ya, dan di tempat orang-orang yang sudah meninggal dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, al bid'ah fi majalil ibadat wa taqarrub ilallahi, bid'ah-bid'ah pada bidang ibadah-ibadah dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika menjelaskan bid'ah di awal dan juga memberikan contoh-contoh bid'ah. Yang kita lihat di sini, kalau kita tidak melihat dalilnya, ya, kalau yang kita lihat amalan-amalannya saja, seakan-akan semuanya itu adalah suatu kebaikan, ya. Perayaan Maulid Nabi, antum tanya, yang merayakan mereka niatnya baik, bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tabarruk, ini juga mengambil keberkahan, kebaikan juga yang mereka inginkan dan harapkan. Demikian juga yang ketiga di sini disebutkan di dalam bidang-bidang ibadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga berniat kebaikan, melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan sini menunjukkan bahwasanya niat saja tidak cukup, ya. Di dalam Islam niat saja tidak cukup, akan tapi harus ada amalan yang sesuai dengan syariat. Ini tidak bisa dipisahkan, ya. Sebagaimana syariat saja, petunjuk saja ini juga tidak akan cukup kecuali dengan adanya niat yang ikhlas. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan yang demikian tersebut. Taib, kita gak akan bacakan semuanya karena ini sekedar contoh-contoh, ya. Dan semoga malam ini selesai, dan nanti kita lanjutkan mungkin pada kitab yang lain, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah-bid'ah yang dilakukan umat ini sampai terjadi zaman sekarang ini adalah bentuk taklid
ya, mengikuti tanpa melihat dalil-dalil atau dasar-dasar dari suatu amalan. Dan ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW bentuk tindakan yang ceroboh semacam ini, beramal tanpa memegang dasar-dasar yang kuat. Ya. Nabi SAW menyebutkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti contoh-contoh perbuatan-perbuatan dan apa saja yang ada pada umat sebelum kalian. Ya. Ini rata-rata bentuk amalannya ini mengikuti, mengekor dari umat yang lainnya, kemudian dipadukan dengan niatan-niatan yang indah menurut para pelaku bid'ah tersebut. Jadi perpaduan antara keikhlasan atau niat yang baik dengan tata cara yang tidak benar atau amalan yang baru mengikuti amalannya umat-umat terdahulu, muncullah bid'ah-bid'ah yang akan disebutkan ini nanti, ya. Taib, contohnya yang pertama, al-ihtifalu bi munasabatil maulidin nabi. Perayaan-perayaan bertepatan dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hafizallahu taala menyebutkan, ini sebagian langsung saya terjemahkan ya, semoga waktunya cukup. Model perayaan ini adalah menyerupai orang-orang Nasrani yang mereka menamakan perayaan kelahiran Nabi mereka dengan Maulid Isa, ya, Al-Masih, ya. Perayaan Al-Masih ini menyerupai perayaannya orang-orang Nasrani yang diperangati oleh orang-orang yang jahil terhadap dalil dari kalangan kaum muslimin atau ulama-ulama yang menyesatkan. Mereka melakukan pada bulan Rabiul Awal atau yang selainnya, ya. Di setiap tahun yang mereka peringati adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi. Dan sebagian dari mereka merayakan perayaan ini di masjid-masjid. Kalau tadi terkait dengan waktunya di Rabiul Awal. Siapakah pelakunya? Pelakunya adalah di kalangan orang awam yang tidak mengenal dalil atau di kalangan para ulama yang mereka itu menyesatkan. Menyesatkan artinya mereka menyebarkan amalan tersebut padahal tahu tidak ada dasar atau dalilnya. Ini namanya menyesatkan. Jadi antum kalau memberikan saran, memberikan nasihat, saran dan nasihat antum ini tidak ada dalilnya, ini namanya saran atau nasihat yang menyesatkan. Maksud dari tidak ada dalil bukan berarti antum harus hafal seluruh hadis, seluruh ayat gitu. Tapi faedah, ilmu yang terkandung pada ayat, pada hadis, ini yang antum jadikan sebagai dasar untuk menasihati, dasar untuk memotivasi, dasar untuk menjelaskan. Ini yang harus dipegang, ya, biar kita tidak termasuk al-mudillin, yaitu golongan orang-orang yang menyesatkan. Saya ulangi, siapakah yang melakukan? Orang-orang yang tidak mengenal dalil, atau orang yang mengenal dalil dan tahu tidak ada dalilnya tapi dia menjelaskannya untuk melakukan amalan ini. Kapan dilakukan? Pada Rabiul Awal. Di mana tempatnya? Disebutkan di masjid. Atau sebagian dari mereka menunaikan maulid ini di rumah-rumah mereka atau di tempat-tempat yang lainnya yang dihadiri oleh manusia yang sangat banyak sekali dari kalangan tokoh-tokoh atau awamnya. Betul gak yang beliau sampaikan ini? Benar, ya. Benar yang beliau sampaikan. Mereka melakukan hal tersebut menyerupai orang-orang Nasrani di dalam bid'ah perayaan Maulid Isa Al-Masih, ya, alaihi salam.
Dan kebanyakan ini bukan bid'ah yang remeh saja. Artinya apa? Ini bid'ah juga ketambahan perkara-perkara kemaksiatan yang lainnya. Paham ya? Kalau bid'ah murni menyerupai ibadah, misalkan seorang dia melakukan sholat ba'diyah subuh, padahal kan nggak ada ba'diyah subuh. Ini murni ibadah, tapi dia itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau maulid Nabi dikatakan di sini selain dia itu perbuatan bid'ah, bahkan melebihi dari bid'ah tersebut ketambahan kemaksiatan yang lainnya. Ya. Beliau sampaikan di sini diantaranya dia telah terjerumus pada perbuatan tasyabbuh. Tasyabbuh ini terlarang. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh dengan suatu kaum, terutama dalam masalah ibadah, maka dia termasuk golongan mereka. Kemudian sebagian dari perayaan maulid tersebut, ini enggak semuanya, tidak terlepas dari perbuatan kesyirikan dan kemungkaran. Ya. Seperti mereka ya mendendangkan lagu-lagu qasidah-qasidah yang di dalamnya tersebut ada sifat hulu di dalam haknya Rasulullah SAW, ya, sampai ke derajat meminta kepada Rasulullah SAW, yang itu adalah bentuk permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Dan ingat, kecintaan kepada Rasulullah SAW ini sudah kita bahas di awal. Bentuknya itu juga harus sesuai dengan syariat. Bentuk cinta kepada Rasulullah SAW bukan kreasi dari manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bentuk kecintaan kepada Allah yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Demikian juga bentuk kecintaan pada Rasulullah SAW dengan mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak mengungkapkan dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan dibantah, ya, bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah dan apakah mereka itu merayakan Maulid Nabi atau tidak, ya. Sini ya disebutkan sampai ke derajat meminta kepada Rasulullah SAW yang seharusnya permintaan tersebut hanya, ya, dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighosah kepada Rasulullah SAW. Ini ibadah-ibadah yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala tak berikan pada makhluknya. Ini perbuatan syirik. Dan Rasulullah SAW telah melarang perbuatan hulu yang semacam ini. Dan Rasulullah SAW juga memberikan batasan sehingga kita tidak terjerumus pada perbuatan hulu ini. Ya, hulu yang terlarang. Beliau menyebutkan dalam hadisnya, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan, menyanjungku di luar batasan, sebagaimana orang-orang Nasrani mereka itu memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulihi. Kalau yang pertama adalah penyakitnya, yaitu sifat hulu, ya, berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW, maka obatnya yaitu dengan meyakini Rasulullah adalah abdun, makhluk, bukan ma'bud, bukan sembahan yang diberikan peribadatan. Wa rasuluh, ini juga batasan kalau kita itu beribadah kepada Allah sesuai dengan risalah yang Rasulullah SAW bawa. Ya, abdun ini untuk menjaga keikhlasan kita, kemurnian ibadah kita, ya, agar tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian wa rasuluhu, ini untuk menjaga kita dari perbuatan bid'ah. Ya, maka diingat jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, abdun wa rasuluh, berarti kita harus ikhlas dalam beribadah, memberikan ibadah hanya kepada Allah, dan kita beribadah sesuai dengan syariat yang Rasulullah SAW ajarkan.
Demikian juga tadi disebutkan di awal, khusus Maulid Nabi ini tidak hanya perbuatan bid'ah tapi banyak sekali kemaksiatan. Ada sebagian tercampur kesyirikan, ada sebagian tercampur kemungkaran, ada yang sebagian itu bercampur dengan dosa-dosa yang lainnya. Seperti disebutkan oleh beliau, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dan kerusakan akhlak yang lainnya yang nampak ya pada perayaan Maulid Nabi tersebut. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini hanya sebagian saja. Tentunya kalau diteliti lebih dalam, yang namanya jauh dari sunnah Rasulullah, pasti banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kita tidak mengoreksi amalan tersebut secara detail. Cukup bagi kita satu dalil, cukup bagi kita satu keterangan bahwasanya tidak ada dalil yang menyatakan ini ibadah, cukup bagi kita untuk meninggalkan amalan tersebut. Kita lanjutkan. Dan itra yang disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutruni, ya, ini adalah al-ghulu fil madah, menyanjung yang berlebih-lebihan. Atau bahkan berkeyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam perayaan mereka. Saya dengar langsung kalau ini. Ya. Hadir langsung ruhnya Rasulullah, sehingga mereka ketika mengucapkan sholawat kemudian memukul rebana-rebana mereka, semuanya diharapkan berdiri. Karena apa? Diyakini ruh Rasulullah itu hadir di hadapan mereka. Padahal ini perkara gaib, ya, perkara gaib. Taib ini banyak sekali yang disebutkan oleh beliau, kemungkaran-kemungkaran yang ada di sini. Seperti kita sebutkan sekilas, ada musik-musik, lagu-lagu, terus kemudian ada zikir-zikir sufi yang bid'ah, bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bisa menimbulkan fitnah, ya, kemudian menyeret pada perbuatan yang hina, ya, dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sekarang keterangan beliau yang mempertegas bahwasanya Maulid Nabi adalah perbuatan bid'ah. Wa qulna, dan kita mengatakan, ini saya bacakan, innahu bid'atun. Ya, ini adalah perbuatan bid'ah. Li'annahu la aslalahu fil kitabi wa sunnah. Kenapa tegas sekali mengatakan ini bid'ah? Karena yang dianggap ibadah atau taqarrub ini berupa bentuk perayaan Maulid Nabi ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa amalus salaf wal qurun mufaddalah. Demikian juga amalan salaf ini tidak ada dari 3 generasi yang utama. Dan sejarahnya ini terjadi pada abad keempat, ya, yang diadakan oleh Al-Fatimiyun Asy-Syiah, golongan Syiah Fatimiyah, ya, disebutkan di kitab yang lain, ini ada di Mesir, ya. Ya, ini jelasnya perbuatan bid'ah ini karena tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita sebutkan paragraf setelahnya, la alam lihadal maulid aslan fil kitabi wa sunnah. Beliau mengatakan, saya tidak mengetahui tentang perayaan maulid ini dalilnya, satu dalil pun yang datang dari Al-Quran dan juga dari Sunnah. Wala yanqulu amaluhu an ahadin min ulama ila immah, dan tidak ada periwayatan penukilan tentang amalan maulid Nabi ini dari seorang pun dari ulama ini. Alladzina hum al-qudwatu fid din, yang mereka itu adalah contoh di dalam agama ini. Al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin, yang para ulama-ulama ini mereka berpegang teguh dengan athar, ya, riwayat-riwayat dari pendahulu mereka. Bal huwa bid'atun, akan tapi yang tepat ini adalah perbuatan bid'ah, ahdatha al-batilun, yang dilakukan, yang diperbuat,
yang dibikin oleh orang-orang yang batil, orang yang keliru, syahwata nafsi iqtana bihal al-akalun ya. Ini menuruti syahwat saja. Artinya meskipun itu kebaikan, ini dikatakan syahwat juga kalau seandainya tidak sesuai dengan syariat yang Rasulullah SAW turunkan. Ya. Taib, jadi syahwat itu tidak hanya hal-hal yang buruk saja. Keinginan baik, ya kalau ini dikelompokkan kemudian menjadi ibadah, bagian dari syariat dan ternyata tidak ada syariatnya, ini juga termasuk bagian dari keburukan. Ingat pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang kisahnya siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan siapa? Abdullah bin Mas'ud, terkait dengan orang-orang yang menginginkan kebaikan. Di masjid mereka berzikir secara berjamaah sambil menunggu waktu sholat. Ada setiap halaqah ini pemimpinnya, kabbiru mi'ah, bertakbirlah sebanyak 100 kali, kemudian bertakbir dengan menggunakan kerikil-kerikil yang sudah mereka siapkan. Ini kalau ditanya sekilas syahwatnya baik atau syahwat buruk? Syahwat baik, tapi diingkari oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kam min muridin khair, kam min muridin minal khair ya lam yablugh. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tapi tidak sampai kebaikan tersebut. Ya, kurang lebih. Wa kam muridin lil khairi lam yusibhu ya. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tapi dia tidak dapat kebaikannya. Karena apa? Menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW. Dan ini juga ditegaskan ya, yang dinukilkan oleh beliau Syekh Fauzan hafizahullah taala, bahwa syahwat kebaikan ini juga bisa menjadi kemaksiatan jika dia golongkan ini termasuk bagian ibadah dan ternyata ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian dinukilkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala terkait dengan Maulid Nabi ini. Dan demikian juga yang diadakan oleh sebagian manusia. Dan itu merupakan penyerupaan terhadap orang-orang Nasrani di dalam hari raya mereka, ya. Padahal kenyataannya, ya, maaf, paragraf yang kedua ini, ya, menyerupakan orang-orang Nasrani di dalam perayaan Isa alaihissalam, ya. Atau kecintaan kepada Nabi SAW berupa pengagungan. Ini kalau ditanya dikupas satu persatu, ada yang pengen seperti orang-orang Nasrani, mereka merayakan maulidnya Nabi mereka. Saya juga pengen mengadakan yang demikian, gitu ya. Atau sebagian mengatakan ini bukti cinta saya kepada Rasulullah SAW, bukti memuliakan Rasulullah SAW, kemudian ya menjadikan Maulid Nabi SAW sebagai perayaan-perayaan yang terus berulang dan seterusnya, ya. Padahal kondisinya, ya, ini berselisih manusia pada kelahiran Rasulullah SAW. Jadi peristiwa-peristiwa yang jelas tanggalnya, waktunya itu adalah peristiwa setelah hijrahnya Nabi SAW. Ini rata-rata Pak Ladislah ini bersepakat waktunya. Tapi kalau sebelum hijrahnya Nabi SAW, ini banyak sekali perselisihan. Di antaranya yaitu meninggalnya beliau SAW. Kalau wafatnya beliau, kira-kira sepakat gak para ahli sejarah? Sepakat, karena ini terjadi setelah hijrahnya Nabi SAW. Kalau ini diperingati 12 Rabiul Awal, sebenarnya ini bukan memperingati apa? Kelahiran beliau SAW yang diperselisihkan, tapi ini memperingati wafatnya Rasulullah SAW. Apa istilahnya? Haul, ya. Taib. Itu pertama, ya, waktunya itu diperselisihkan kelahiran beliau.
Kemudian kalau diteliti sebagai bantahan, Rasulullah SAW tidak mengajarkan, gak ada satu perintah pun untuk merayakan maulidnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tidak dilakukan satu pun oleh generasi salaf. Ya, kalau kita pengen betul-betul ngaku mengikuti salaf, salaf itu tidak melakukan maulid Nabi. Kalau seandainya ini betul-betul baik, ya, seandainya itu betul-betul perintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi setelahnya, merekalah orang-orang yang pertama kali melakukan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Umar, beliau terkenal sekali orang yang paling mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di ibadahnya maupun di kebiasaan yang lainnya. Sampai pernah Abdullah bin Umar dulunya safar bersama Rasulullah. Kemudian ketika safar tidak bersama Rasul dan melewati tempat yang sama, beliau itu berhenti kemudian buang hajat. Padahal tidak ingin buang hajat, artinya tidak kebelet bahasa kita, tapi dia melihat Rasulullah SAW buang hajat di tempat tersebut, maka dia berhenti, pengen mengikuti Rasulullah SAW. Maka banyak sekali riwayat-riwayat seandainya Abdullah bin Umar itu sudah berpendapat, para ulama itu gak berani merojehkan. Karena apa? Getolnya Abdullah bin Umar mengikuti Rasulullah SAW. Seperti yang sekarang saya belum pernah mengetahui rojehnya ini, ya, mengangkat tangan pada takbir ziyadah. Misalkan sholat id gitu kan, setelah takbiratul ihram kemudian angkat tangan dan seterusnya. Ini gak ada dalilnya dari Rasulullah, tapi ada athar dari Abdullah bin Umar, sehingga sebagian para ulama mengatakan silahkan kalau misalkan memilih tidak mengangkat tangan karena memang gak ada dalilnya. Silahkan mengangkat tangan karena ini ada atharnya dari Abdullah bin Umar. Sampai para ulama itu seperti karena mengetahui bagaimana Abdullah bin Umar beliau itu mengikuti Rasulullah, ya. Lawang kencingnya saja, buang hajatnya itu saja ini diikuti, apalagi dalam masalah ibadah takbiratul ihram, ini yang menguatkan pendapatnya Abdullah bin Umar misalkan ini. Dan sahabat yang lainnya, ketika mereka itu diingatkan dengan perkara-perkara suatu amalan-amalan, ya mereka langsung bergegas. Seperti kisahnya, ya, tentang asbabul wurud, sabda Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha ila akhirih. Ya, barang siapa yang mencontohkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang dia lakukan tersebut dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Setelah mendengar kabar itu, para sahabat berebutan, ya, berlomba-lomba untuk bersedekah. Maka di sini juga disebutkan, dan banyak sekali contohnya, seandainya itu betul-betul ada perintahnya, pasti banyak riwayat, banyak athar Abdullah bin Umar melakukan maulid Nabi. Misal Abdullah bin Abbas, tapi ini gak ada satupun riwayat dari salaf yang menyebutkan mereka merayakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya jamaah? Karena mereka orang yang semangat melakukan kebaikan. Kalau zaman sekarang orang-orang kalau ada perintah pasti yang ditanyakan apa? Hukumnya, gitu. Tapi dalam rangka apa? Ini bisa nggak ditinggalkan, gitu ya? Jujur saja kayak gitu rata-rata. Ini hukumnya apa? Sunnah, alhamdulillah, gitu kan? Cuman sunnah berarti saya bisa meninggalkannya. Sementara para sahabat Rasulullah tahu perintah, gak tanya hukumnya. Ini kalau jelas perintahnya Rasulullah, apa yang mereka lakukan? Melakukannya. Tidak bertanya, wahai Rasulullah apakah ini sunnah atau wajib? Kalau sunnah alhamdulillah Rasulullah, saya meninggalkannya. Enggak.
Maka dikatakan di sini ya, mereka adalah orang yang paling semangat dalam mencontoh Rasulullah. Seandainya Maulid Nabi itu betul-betul ada, banyak riwayat yang menyebutkan tentang peringatan para sahabat ya, merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri menonjol bid'ah yang lainnya, berbeda pelaksanaannya antara satu tempat dengan tempat yang lain meskipun sama namanya. Gitu ya. Mungkin Maulid Nabi di sini dengan di sana beda, dengan di luar negeri beda dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya itu tidak ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholat antum lihat, hampir 100% dimanapun itu sama. Kalaupun terjadi perbedaan, mereka semuanya pakai dalil. Misalkan masalah apa? Bersedekap setelah ruku ya. Bahkan yang berselisih ini dalilnya sama. Yang berselisih ini dalilnya sama. Cuman beda pengambilan apa? Istidlalnya. Ya, pengambilan ininya, hukumnya. Dan seterusnya. Yang jelas ibadahnya sama. Salat apa? Isya misal, salat 5 waktu sehari yang wajib, kemudian jumlah rakaatnya sama, tata caranya dari takbir sampai salam sama. Adapun kalau ada sedikit perbedaan, mereka semuanya punya dalil dan seterusnya. Ya, berbeda dengan acara-acara bid'ah. Ya, ini acara kreativitas, beda generasi, beda caranya lagi, gitu kan? Beda tempat, beda caranya lagi, meskipun namanya sama. Ya. Jadi lihat ibadah kalau bid'ah salah satu cirinya seperti itu. Kemudian kecintaan mereka kepada Nabi SAW dan pengagungannya, yang sebenarnya bentuk yang benar yaitu mengikuti Nabi SAW dan taat kepadanya, bukan dengan niatan-niatan yang baik kemudian membuat amalan-amalan yang menyerupai syariat. Ini keliru ya, ini keliru. Bentuk kecintaan dan pengagungan pada beliau yaitu dengan mengikuti perintahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya yang zahir maupun yang batin. Nah, ini diingatkan oleh beliau ya. Jadi sunnah itu tidak hanya yang zahir saja. Salaful ummah mereka itu baik dalam sisi zahir dan batin. Zahir yang sering kita kenal, sunnah-sunnah yang kita kenal, misalkan cara berpakaian ya, terus menghidupkan sunnah apa? Jenggot misalkan, dan ini sunnah-sunnah yang sifatnya zahir. Sunnah yang batin juga antum perhatikan. Rasulullah mengajarkan kedermawanan, Rasulullah mengajarkan ketawaduan, Rasulullah mengajarkan itsar, mengutamakan hajat-hajat saudara yang lain. Rasulullah mengajarkan kepedulian. Ini sunnah-sunnah yang sifatnya batin. Ya, ini kita hidupkan juga. Jangan kita cuma menghidupkan sunnah yang zahir kemudian waliyadzubillah ternyata amalan-amalan batin kita mengadopsi, mengambil ajaran-ajaran dari orang-orang kafir. Ini ya, ini perlu diperhatikan dan saling menasihati ya, karena kita ini gak sempurna. Ya, amar ma'ruf nahi munkar ini ditegakkan dengan cara yang benar, yang baik, tidak merendahkan, tidak menyakiti, tidak menghinakan, tidak membuat kecewa dan seterusnya. Tapi betul-betul tulus agar yang ma'ruf ini bisa tegak, yang mungkar ini bisa ditinggalkan. Ini ya. Yang menasihati jangan malu. Yang dinasihati juga jangan marah, ya. Tinggalkan. Ikuti kebenaran ini, siapapun yang membawanya. Bentuk kecintaan pada beliau yaitu menyebarkan ajaran beliau, berjihad ya dengan hati, dengan tangan dan lisan. Maka inilah jalannya orang-orang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah dengan baik atau mengikuti mereka dengan baik. Ini perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala ya terkait dengan Maulid Nabi ini. Dan sampai sekarang ya, Syekh Fauzan menyebutkan banyak pengingkaran para ulama Rabbani untuk mengingkari ajaran bid'ah ini. Termasuk salah satunya adalah Maulid Nabi. Yang perlu kita tanamkan teman-teman
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal ini bukan banyaknya, bukan maremnya. Ya, bukan meriahnya juga. Tapi yang perlu kita tanamkan dalam beramal ini ikhlasnya dan sesuai dengan contohnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mulai kita tingkatkan kualitas amalan kita. Ya. Sekarang kita tahu kewajiban 5 waktu, coba dicek dalilnya. Bukan untuk meragukan, tapi meningkatkan kualitas kita beramal. Oh, betul-betul saya punya dalil, ya. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Oh, saya punya dalil. Saya lebih mantap untuk melakukan sholat 5 waktu. Apapun yang kita kerjakan, berhentilah sebelum mengetahui dalilnya. Ini bedanya orang-orang yang cerdas dalam beragama dengan orang-orang yang penting beramal. Ya, orang yang cerdas beragama, mereka itu selalu mengaitkan hatinya dengan keikhlasan dan mengaitkan zahirnya ini dengan kesesuaian yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian contoh bid'ah yang selanjutnya at-tabarruk bil amakin wal athar wal ashkhas ahya amwatan. Ya. Yaitu bertabarruk, mengambil keberkahan, tambahan kebaikan, ya, atau ingin mendapatkan kebaikan dari tempat-tempat atau peninggalan-peninggalan atau orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Baik, terkait dengan orang hidup, sebelum kita teruskan, kita boleh mengambil faedah dari mereka berupa kebaikan ini dari sisi apa? Ilmu. Dari sisi apa? Misalkan doa mereka, nasihat mereka, pengalaman mereka, ini dipersilahkan. Ya, minta kepada mereka hal tersebut, ini dipersilahkan, dari suatu kebaikan. Ya, tapi tidak boleh minta kepada mereka sesuatu yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti satu kasus yang sedang ramai heboh saat ini, yang katanya di langit ada AC-nya itu, ya. Sudah dengar belum antum? Ya, ini masih hidup tapi minta kepada mereka sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini ya. Nggak tahu itu dibuat-buat apakah asli keyakinan dia, ya. Tapi nggak usah diurus lah, nggak benar gitu ya. Jadi saya kasih keterangan di sini tambahan, yang hidup itu boleh diambil ilmunya, meminta doa kepada mereka, ya, diambil pengalamannya, diambil nasihatnya, petunjuknya, bimbingannya, silakan, ya, selama itu dimampui oleh seorang hamba, ya. Tapi kalau sudah melebihi dari apa yang dimampui oleh seorang hamba pada umumnya dan yang hanya dimampui oleh Allah, maka tidak boleh. Pak Ustadz itu mujarab tuh, Pak Ustadz sudah terkenal di mana-mana, ini ya, misalkan kayak gitu ya, maka kita kokoh dengan keyakinan yang kita miliki. Boleh jadi itu adalah istidraj, tahu ya, orang-orang yang sesat tapi diulur-ulur kesesatannya, biar orang-orang jenis juga banyak yang mengikutinya, biar dia juga semakin sesat yang mendalam. Antum pernah dengar cerita keterangan tentang Fir'aun? Pernah nggak? Fir'aun yang antum kenal apa? Yang pertama misalkan, kalau sebutkan Fir'aun yang antum pikirkan apa? Apa? Enggak, ayo yang keras, nggak ada nilainya ini, nggak keluar rapotnya. Apa? Apa? Nggak pernah sakit. Terus yang lain, kalau saya sebutkan nama Fir'aun, apa? Mengaku Tuhan. Barakallahu fiik. Terus banyak pengikutnya. Terus harus genep ini. Kalau enggak tinggal ngulangi lagi yang sudah gitu. Tapi kita sebutkan ya, saya bantu ya. Dia seorang raja, berarti penguasa. Dia memiliki harta, dia memiliki pasukan yang kuat, ya. Tersebut juga riwayat dia itu tidak pernah sakit. Dia mengaku Tuhan,
ya, dia kejam membunuh bayi-bayi dan seterusnya. Dia kafir yang jelas ya. Itu yang paling utama dulu ya tadi. Yang jelas dia kafir ya. Sekarang orang yang semacam itu, ya, orang yang semacam itu ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak pernah sakit seumur hidup. Gitu kan? Dia juga punya kekuasaan, dia punya kekayaan, dia juga punya banyak sekali yang dia punya. Apakah dengan alasan itu terus kemudian kita mengikutinya? Enggak. Jadi kita itu punya keyakinan, kita itu punya akidah. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu yang kita yakini. Bahkan ada yang guyon ya, yang nebar uang dulu siapa? Dimas Kanjeng apa ya? Ya, itu terus kemudian kejadian ini. Yang ini saja banyak manusia yang tertipu. Bagaimana dengan nanti datangnya Dajjal? Antum tahu gak kisahnya Dajjal? Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, bisa mendatangkan, menurunkan hujan, bisa menahan hujan. Nah, ini kalau gak punya pegangan akidah, oh ya iki jenenge Tuhan itu. Pasti orang-orang yang nggak punya akidah seperti itu. Apalagi zaman sekarang itu yang diikuti yang viral. Ingat, akidah kita bukan akidah viral-viralan, tapi akidah kita adalah wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga mengingatkan saya sendiri, ini kan? Terus udahlah, tarkuhu ma la ya'ni, ya. Kalau nggak ada manfaatnya tinggalkanlah. Zaman sekarang seperti itu. Kita fokus, kita tujuannya apa? Kita pengen jadi hamba Allah yang baik dengan melakukan syarat yang benar. Udah fokus itu aja. Yang nggak benar-benar nggak usah dipusingkan, tinggalkan. Gitu ya? Jadi semakin aneh. Waliyatubillah. Karena judulnya harus selesai, saya lanjutkan. Tentang tabaruk ini pernah terjadi. Pada zaman Rasulullah, para sahabat bertabaruk dengan sisa air wudhu, dengan mungkin keringatnya Rasulullah dan seterusnya. Karena ini benar, ini diperbolehkan, tapi tidak boleh dikiaskan. Rasulullah kan dulu pemimpin umat, berarti ustadz itu juga tak gitu kan nanti. Bekasnya ini jadi rebutan, tempat duduknya ini jadi rebutan, gitu ya. Dan saya nggak bisa dikiaskan, ya. Sempat ramai sekitar setengah tahunan yang lalu ditemukan apa? Sendalnya Rasulullah apa ya? Apa rambutnya ya waktu itu? Rambut ya itu. Di bawah ada yang nangis-nangis dan seterusnya. Gak jelas apakah itu benar atau tidak ya. Kalau ini dibantah perbuatan orang sekarang ini, kalau seandainya kembali lagi perbuatan sahabat itu dibenarkan, tentunya ya disebutkan ya, tempatnya Nabi SAW sholat di Madinah mungkin jadi rebutan para sahabat Rasulullah SAW. Untuk apa? Diciumi, ya, tiap hari dibersihkan, diciumi dan seterusnya. Ini ternyata tidak ada perbuatan sahabat Rasulullah yang demikian tersebut, ya. Terus kemudian dia tempatnya sholat Nabi SAW. Bahkan yang terjadi ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terhadap Rasulullah. Bagaimana dengan orang-orang yang derajatnya lebih rendah, ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ngikuti bid'ah, ini bid'ah atau tidak, ini bid'ah atau tidak, ini kita kesel nanti ya, capek kita nanti. Tapi kita harus punya pegangan. Kita nggak mengatakan itu adalah ibadah, tidak mengatakan ini bentuk takarrub kalau tidak ada dalilnya. Sudah, itu yang dipegang sekarang. Kalaupun kita jahil, ternyata itu ibadah, kita nggak akan dihukum karena kejahilan kita. Tapi kalau kita ceroboh, kita nggak meneliti, kita akan dihukum dengan kecerobohan kita semuanya. Karena kita nggak bisa dampingi terus ini nyeleksi amalan bid'ah atau bukan. Pegang ini ya, dipegang ini. Ini ibadah atau bukan. Kalau dipastikan ibadah dilakukan, kalau tidak sudah ditinggalkan. Cari yang jelas-jelas ibadah, ya.
Antum baca ada satu kitab yang ini Al-Yaum ma'a Rasulillah kalau nggak salah judul versi Arabnya. Nanti coba dicek betul apa enggak. Sehari bersama Rasulullah atau Al-Yaum fi buyuti Rasulillah ya. Kurang lebih seperti itu. Itu akan dicontohkan 24 jam ini Rasulullah ngapain saja. Antum bisa menerapkan itu aja udah capek. Ya. Jangan ditambah-tambah bid'ah. Sekarang saya tanya, tapi nggak usah ngacung nanti membuka aib. Sholat berjamaah 5 waktu mulia enggak? Mulia jelas, disyariatkan enggak? Tapi buktinya gimana? Kita sering terlambat ya? Kita sering meninggalkan ya? Sholat rawatib sunnah apa enggak? Kita sering meninggalkan ya? Kita sering lalai ya? Puasa Senin Kamis, puasa Daud sunnah atau bukan? Sunnah. Kita sering meninggalkan ya? Atau bahkan puasanya setahun cuman puasa Ramadan. Itu pun jam 4:30 sudah bingung. Bingung apa? Persiapan apa? Iftar. Salat lail, da'bus sholihin, ini adalah amalan orang soleh yang terus turun temurun. Berapa rakaat kita salat lail? Seberapa kualitas salat kita? Salat lail tersebut. Banyak sekali yang jelas-jelas sunnah kita tinggalkan, kita abaikan. Tapi kita cari-cari perbuatan bid'ah. Atau cari-cari sunnah yang senang-senang saja. Ini ada sebagian yang seperti itu. Sunnah apa misalkan? Poligami misalnya. Antum mau gak poligami? Banyak yang mau tapi gak mampu gitu ya. Sudah balik sini gak usah ngomongin poligami. Gak ada habisnya ini. Tapi kembali ke situ ya. Ukuran bid'ah, ukuran kita beramal, pastikan itu ada, kalau gak tinggalkan. Ya, tabaruk juga seperti itu. Kemudian bid'ah fi majalil ibadat wa taqarrub ila Allah. Bid'ah dalam bidang-bidang ibadah dan pernyataan amal ini bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita sebutkan ya. Yang pertama di sini al-jahru bi niyati lis-shalah, termasuk melafadzkan niat dengan keras ketika dia itu salat. Ini gak ada lafadz satu riwayat pun lafadz dari Rasulullah. Karena yang namanya niat ini adalah amalan hati. Ini kan? Ini juga termasuk bid'ah. Adrikul jama'i ba'da shalah juga demikian. Zikir secara berjamaah setelah salat. Ya. Kemudian thalabu qiraatil Fatihah fil munasabat, ya. Diminta Al-Fatihah setiap peristiwa-peristiwa. Misalkan pengajian. Saya nggak nyebutkan Arabnya, nanti tahu gitu ya. Untuk ini dan seterusnya Al-Fatihah kayak ini. Ini perbuatan bid'ah juga. Ya. Terus kemudian menyelenggarakan iqamatul ma'atim 'alal amwat, menyelenggarakan perayaan-perayaan makan-makan di tempat-tempat, kumpul-kumpul dan makan-makan di tempat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sunnahnya gampang, ya, yaitu melakukan kewajiban penyelenggaraan jenazah, mulai dari dimandikan sampai dikuburkan, selesai. Sisanya ini adalah gak ada syariatnya. Terus kemudian perayaan peristiwa-peristiwa keagamaan seperti Isra Mi'raj, seperti hijrah, ya, dan seterusnya, maka ini juga termasuk perbuatan bid'ah. Kemudian apa-apa yang dilakukan pada bulan Rajab, ya, ibadah-ibadah khusus pada bulan Rajab, misalkan sholat-sholat khusus pada bulan tersebut, ini juga termasuk perbuatan bid'ah. Kemudian dzikir-dzikir sufi dengan berbagai macam jenisnya, ini juga termasuk bagian dari bid'ah. Kemudian mengkhususkan malam nisfu Sa'ban untuk menunaikan sholat lail, ya, nisfu Sa'ban untuk berpuasa, ini tidak benar dalilnya dari Rasulullah SAW. Kemudian membangun kuburan-kuburan, ya, ini juga tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya. Kemudian saya teruskan, tinggal 2 paragraf, ya. Ini penting untuk kita sampaikan nasihat beliau. Maka yang terakhir saya mengatakan sesungguhnya bid'ah
itu pengantar pada kekufuran, ya. Dan dia adalah tambahan dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan bid'ah adalah keburukan, kemaksiatan yang besar. Dan syaitan lebih mencintai bid'ah daripada mencintai pelaku kemaksiatan. Artinya syaitan itu lebih mencintai orang yang berbuat bid'ah daripada orang yang berbuat kemaksiatan. Karena orang yang bermaksiat, ya, dia sadar itu adalah suatu kemaksiatan, maka dia mau kalau diajak bertobat. Sementara para pelaku bid'ah, ketika mereka melakukan bid'ahnya tersebut, mereka berkeyakinan ini adalah ibadah, ini adalah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diajak untuk bertobat, apa? Dia tidak mau bertobat, tapi maunya berdebat. Ini ngengkel. Bid'ah ini paling bahaya. Ini bisa membunuh sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah ini semakin hilang karena meninggalkan, karena apa? Melakukan bid'ah-bid'ah ini. Gitu ya. Bid'ah ini juga akan menjadikan pelaku bid'ah ini benci kepada sunnah, juga benci kepada ahlu sunnah. Ini ciri dari pelaku bid'ah dari dulu, ya. Mereka benci kepada sunnah. Betapa banyak orang yang mengatakan, ya, berjenggot ini seperti, gak usah diucapkan, celana cingkrang seperti, orang yang bercadar seperti, benci sunnah dan juga benci kepada pelakunya. Gitu ya, waliyatubillah. Kemudian bid'ah ini menjauhkan diri kepada Allah dan akan mendatangkan kemurkaan dan iqabnya Allah. Dan bid'ah ini bisa menggelincirkan hati dan juga merusak hati. Teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka waspada sekali. Caranya tadi sudah kita sebutkan. Ketika kita beribadah dan beramal, jangan beribadah dan beramal sebelum memastikan dalilnya, ya, dari syariat ini. Itu paling mudah. Karena yang namanya bid'ah ini terus diupdate. Bid'ah ini kurang laku, ada bid'ah yang lainnya. Bid'ah ini kurang ramai, ada bid'ah yang lainnya, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman, gitu ya. Tapi kalau syariat tetap, Rasulullah, Allah menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Rasulullah sudah mengatakan taraktu fikum amrayni. Sudah selesai. Tapi kalau bid'ah harus dimodifikasi biar terus laris. Tapi ingat, perbuatan bid'ah ini dikatakan oleh beliau menjauhkan diri pada Allah, mendatangkan iqab dan juga kemurkaan Allah, dan juga menyebabkan ketergelinciran hati dan juga rusaknya hati tersebut. Kemudian mayu'amilu bihi al-mubtadi'ah, apa yang kita lakukan terhadap para pelaku bid'ah ini. Kita diharamkan, ya, berziarah kepada mereka, duduk-duduk berteman dengan mereka, kecuali kita itu membawa nasihat kepadanya. Kemudian kalau berkawan, jangan berkawan pada ahlul bid'ah. Kalaupun berkawan dengan mereka, harus antum sisipkan dengan nasihat. Kemudian, dan caranya teman-teman, dari sesuatu yang disepakati dahulu. Jangan langsung to the point. Ya, datang-datang langsung kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin finnar, gitu kan. Antum ini kayaknya calon-calon penghuni neraka. Saya bau-bau tadi itu penghuni neraka. Ini malah ini yang tersesat, gitu ya. Caranya juga harus secara syar'i. Dijelaskan pentingnya kita itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah sampai dia paham. Terus kemudian dijelaskan lagi kalau dia paham, ya. Sekarang itu banyak, misalkan hadis-hadis yang dipalsu. Jadi kalau mengambil hadis harus yang betul-betul datang dari Rasulullah yang valid. Bertahap seperti itu. Nanti gak antum jelaskan, dia akan cari sendiri. Tapi kalau langsung tiba-tiba antum kayak gitu, bau-bau neraka, ya ahlan nar, malah kayak gitu, wah, antum dibawa ke mana? Meja hijau ini, ya.
Semangat boleh, tapi harus dengan cara yang benar. Kenapa kita bukan egois ya? Kenapa kita dilarang duduk-duduk berakrab-akrab dengan mereka? Karena hati ini lemah ya. Karena hati ini lemah, boleh jadi nanti akan terpengaruh dengan keburukan mereka ya. Kemudian harus mengumumkan, artinya memberitahu tentang bahaya bid'ah ini kepada yang lainnya, gitu kan? Kemudian wajib untuk memberikan peringatan kepada mereka ya tentang bid'ah-bid'ah itu, dari keburukannya ya. Terus kemudian mengambil mereka, artinya menasihati mereka, melarang mereka untuk melakukan perbuatan bid'ah ini. Maka ini adalah kewajiban para ulama ya, kaum muslimin dan juga ulil amri untuk melarang mereka melakukan perbuatan bid'ah. Mengambil tangan mereka, yaitu mengajak mereka, menggandeng mereka, dan mengajak mereka berdiskusi tentang masalah bid'ah ini, karena bahayanya bid'ah tersebut pada mereka dan juga bahayanya kepada Islam ya. Ini sangat berbahaya sekali. Dan ketahuilah ya, ada orang-orang kufar yang mereka itu terus mengkaji Islam ini. Ada sebagian yang mereka dapat petunjuk kemudian masuk ke dalam Islam. Ada sebagian setelah mengetahui Islam untuk menyesatkan kaum muslimin. Pernah dengar kelompok ini, kelompok apa? Orientalis, gitu kan? Mereka mengkaji Islam dan seterusnya dari kalangan orang-orang kafir ya, tapi untuk menyerang agama Islam ini. Ini disebutkan di sini ya. Jadi kalian harus mengetahui bahwa negeri kafir mereka itu mendukung bid'ah. Orang kafir kok dukung bid'ah? Karena dia tahu mengkaji Islam ini dari kalangan orang-orang orientalis ya, dan mereka membantu acara-acara bid'ah tersebut, memeriahkan acara-acara bid'ah tersebut. Ya, kita cukupkan pertemuan kali ini. Mohon maaf ya atas ini. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.